Assalamualaikum sahabat channel. Jumpa lagi di channel Vicky Krisnanto. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, kami akan mengajak sahabat channel jalan-jalan membagi seputar informasi tempat wisata, kuliner, dan tempat-tempat yang asik untuk dikunjungi di saat liburan. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa ya sahabat channel untuk like, komen, dan subscribe-nya. Biar kami semakin semangat menayangkan video-video yang menarik lainnya. Pada segmen kali ini, kami akan mengajak sahabat channel berkunjung ke Museum Sasmita Loka Jenderal Besar A.H. Nasution. Museum ini terletak di Jalan Tengku Umar nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat. Sahabat channel, untuk memasuki kawasan museum ini tidak dikenakan biaya. Museum ini dibuka untuk umum dari hari Selasa hingga Minggu dari pukul 8 pagi sampai 2 siang. Terkecuali hari Senin, museum ini ditutup untuk umum. Sahabat channel, sekarang kita sudah berada di halaman rumah Jenderal Nasution atau di Museum Sasmita Loka Jenderal Besar A.H. Nasution. Museum ini dahulunya kediaman asli Jenderal Nasution bersama keluarganya sejak tahun 1949 saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat hingga wafat 6 September 2000. Museum Nasional Jenderal Nasution ini diresmikan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 bertepatan dengan kelahiran Jenderal Abdul Haris Nasution. Museum ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika memasuki halaman Museum Sasmita Loka Jenderal Nasution, teringat di benak kami tentang rentetan peristiwa yang terjadi pada pagi dini hari 1 Oktober 1965. Di rumah inilah, pada tanggal 1 Oktober 1965, telah terjadi peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Jenderal Besar A.H. Nasution. Saat kita memasuki pintu utama museum ini, kita menemui patung dada Jenderal A.H. Nasution. Nampak jelas kehidupan Jenderal Nasution sesaat kami menginjak kaki di pintu utama museum. Kami merasa berada seperti sedang berjalan melintas portal waktu dan dibawa kembali ke masa saat Jenderal A.H. Nasution masih hidup. Sahabat channel, sekarang kami berada di ruang pertama, ruang tamu umum. Di bagian depan ruangan tamu umum ini, nampak ruangan yang elegan yang diisi dengan sofa dan meja kecil. Ruangan ini digunakan oleh Jenderal Nasution untuk menyambut tamu-tamu umum yang berkunjung ke rumahnya. Di ruangan ini juga terdapat berbagai macam koleksi seperti meja, kursi tamu, patung dada Jenderal Nasution, beberapa foto kenangan, dan berbagai macam koleksi cenderamata. Seperti miniatur meriam dan tank. Dan juga beberapa penghargaan piagam Jenderal Nasution. Ruang berikut ini adalah ruang tamu khusus Jenderal Nasution. Di ruang inilah biasanya Jenderal Nasution menerima beberapa tamu penting seperti kedutaan negara. Ruangan berikut ini adalah ruangan kerja Jenderal Nasution. Di ruangan ini terdapat berbagai macam koleksi buku-buku milik Jenderal Nasution. Sahabat channel, kita bisa melihat di ruangan ini terdapat boneka manekin Jenderal Nasution ketika sedang bekerja. Nampak di dinding di ruangan ini foto-foto, kenangan-kenangan, dan beberapa piagam penghargaan untuk Jenderal Nasution.
Kami sangat senang dan beruntung didampingi pemandu museum ini yang lengkap menceritakan dan mengetahui sejarah peristiwa dramatis di museum ini. Sambil ke ruangan berikutnya, kita akan melihat beberapa patung manekin Cakrabirawa. Maneken ini menampilkan diorama peristiwa pada saat terjadinya tragedi dini hari 1 Oktober 1965. Sahabat channel, kita lanjutkan ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan kamar tidur Jenderal Nasution. Di sini kita bisa lihat sahabat channel, adanya bekas lubang peluru yang terdapat di pintu masuk kamar ini dan di meja kecil bulat yang berada di kamar ini. 1 Oktober 1965, pukul 4 dini hari, Jenderal Nasution dan istrinya terjaga karena nyamuk yang mengganggu tidur mereka dan sang putri bungsu. Pada saat yang sama, sang istri mendengar pintu depan dibuka secara paksa melalui celah pintu kamar yang terbuka sedikit. Ia melihat belasan pasukan Cakrabirawa memasuki sela rumah dengan senjata laras panjang. Jenderal Nasution yang kebingungan akan kedatangan Cakrabirawa, pengawal presiden, kemudian berusaha mengintip dengan membuka pintu, yang segera disambut dengan hamburan peluru. Jenderal Nasution tersungkur dan langsung tiarap di lantai. Sementara istrinya dengan tubuhnya berusaha menahan dan mengunci pintu yang terus digedor, serta dihujani tembakan dari luar. Dalam situasi hujanan tembakan tersebut, 3 buah peluru justru menghantam punggung putri bungsu mereka itu. Setelah berhasil dibujuk oleh istrinya, sang jenderal akhirnya bersedia menyelamatkan diri melalui tembok di samping menuju kedutaan Irak yang menjadi tetangganya. Di ruang makan, istri sang jenderal berusaha menghubungi Jenderal Umar Wirahadikusuma yang saat itu menjabat sebagai komandan Garnisun Jakarta Raya, sekarang setara dengan Pangdam Jaya. Namun usahanya gagal karena sambungan telepon telah diputus oleh pasukan yang menyerbu rumah mereka. Sahabat channel, kita bisa melihat diorama manekin ini menceritakan peristiwa di ruang makan yang menampilkan sosok istri Jenderal Nasution mengendong adik Irma Suryani yang berlumuran darah sedang berhadapan pasukan Cakrabirawa. Sahabat channel, kita bisa melihat sebuah rumah kecil yang berada di sebelah museum ini. Rumah ini dahulunya merupakan rumah tempat tinggal dari para ajudan Jenderal Nasution. Di rumah ini jugalah Kapten Pirtandean ditangkap. Pada waktu kejadian berlangsung, Pirtandean yang merupakan ajudan Jenderal Nasution segera terbangun, lalu mengambil senjata begitu mendengar kegaduhan di rumah utama. Namun langkah Pirtandean terhenti oleh pasukan Cakrabirawa yang telah mengepung tempat ini. Karena situasi gelap dan kesalahpahaman, pasukan Cakrabirawa justru mengira jika Pirtandean adalah Jenderal Nasution. Kemudian Letu Pirtandean dibawa dan digiring ke kendaraan yang dibawa oleh Cakrabirawa. Sahabat channel, di dinding ini ada penjelasan tentang diorama yang menerangkan cerita Pirtandean berhadapan dengan Cakrabirawa. Sahabat channel, sekarang kita melanjutkan ke ruangan berikutnya, yaitu ruang gamat yang berada di dekat dengan kamar Jenderal Nasution. Ruangan ini menyimpan berbagai macam koleksi seragam angkatan darat yang pernah digunakan oleh Jenderal Nasution dan beberapa tongkat komando yang pernah beliau gunakan. Di ruangan ini juga terdapat manekin diorama pada saat Jenderal Aha Nasution melarikan diri dari penculikan dengan menghubungi tembok rumah sambil melihat sang istri dan anaknya yang terkena tembakan. Sahabat channel, sekarang kita melanjutkan ke ruangan terakhir, yaitu ruangnya Ade Irma Suryani. Di area tengah kamar, tampak dipan, tempat tidur, dan tongkat yang disebut pernah digunakan untuk merawat Jenderal Nasution. Terdapat lemari kaca yang berisikan barang peninggalan Ade Irma Suryani, termasuk foto cantik Ade Irma Suryani. Ade Irma Suryani terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI yang berusaha untuk menculik ayahnya, Jenderal Nasution. Ade Irma Suryani yang berumur 5 tahun
tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayahnya. Sebelum meninggal, Ade sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal pada tanggal 6 Oktober 1965. Ade Hemar Suryani lalu dimakamkan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, persis di samping kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Sahabat channel, di sebelah rumah diorama penangkapan Pirtandean, kita bisa menjumpai lagi ruang diorama yang melihat perjalanan karir militer dari Jenderal Nasution. Dari mulai peristiwa Bandung Lautan Api, Hijrah Siliwangi, agresif militer Belanda kedua, dan sidang MPRS. Sampai di sini dulu ya sahabat channel. Semoga video ini bermanfaat dan jadi inspirasi buat kamu di kala nanti ingin berlibur bersama keluarga, teman, atau pasangan. Saya doakan sahabat channel semoga selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di Kamis depan dengan video kami yang terbaru. Bye-bye.